Shanks merupakan bajak laut yang menginspirasi Monkey D. Luffy untuk menjadi raja bajak laut di One Piece. Shanks sendiri merupakan satu dari Yonkou yang menguasai lautan. Shanks mempercayakan topi jerami pemberian Roger pada Luffy. Shanks melihat kalau Luffy akan jadi bajak laut hebat nantinya. Ia mempercayakan topi jerami tersebut pada Luffy. Itu akan membantu Luffy menjadi bajak laut yang lebih hebat nantinya. Shanks meminta topi itu kembali pada pertemuan mereka yang selanjutnya. Memang hal itu bisa menyatukan hubungan mereka, namun yang gak masuk akal adalah bagaimana Shanks bisa tahu kalau Luffy akan menjadi bajak laut hebat nantinya. Saat itu Luffy masih terlalu kecil, seharusnya Shanks belum bisa melihat apapun pada dirinya. Tapi dia berani mempercayakan salah satu harta dari Raja Bajak Laut yang diberikan padanya. Melihat pemerintah dunia yang mengejar bajak laut, termasuk kelompok Shirohige dan Luffy, rasanya aneh jika Shanks punya hubungan tertentu dengan Gorosei yang merupakan petinggi dari pemerintah dunia. Jika melihat langsung, ini terlihat nggak masuk akal kecuali jika Shanks mengadakan suatu perjanjian dengan mereka. Sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut, Sengoku seharusnya tak punya ampun pada bajak laut siapapun orangnya. Anehnya, ia menghormati Shanks yang merupakan salah satu bajak laut terkuat. Begitu juga dengan Shanks yang menghormati Sengoku. Sebagai bajak laut, rasanya aneh jika ia menghormati Angkatan Laut karena mereka saling bermusuhan. Alasan Sengoku menghentikan perang di Marineford adalah karena Shanks datang dan memintanya. Saat itu Es sudah mati sehingga mungkin Sengoku berpikir kalau perang itu sudah tak perlu dilanjutkan lagi. Beberapa hal besar yang sudah dilakukan Shanks adalah menghentikan perang Marineford, mengusir Teach dan membuat orang seperti Sengoku tak berani macam-macam dengannya. Ia juga mampu mengusir Kaido yang saat itu sedang out ke Marineford untuk membunuh Shirohige. Anehnya, bagaimana Shanks bisa melakukan semua itu? Shanks merupakan Yonkou termut, namun keberadaannya terlihat sangat penting. Banyak pihak yang tak berani berbuat macam-macam padanya. Padahal seharusnya Shirohige lah yang bisa melakukan itu semua karena ia dikenal sebagai manusia terkuat di dunia. Shirohige merupakan orang terkuat di dunia dan juga salah satu Yonkou. Orang biasa tak akan bisa menang melawannya. Bahkan Roger tak pernah bisa mengalahkannya karena pertarungan mereka selalu berakhir dengan seri. Anehnya, Shanks mampu bertarung seimbang dengannya. Saat itu Shanks sudah kehilangan tangan kirinya sehingga ia hanya bisa bertarung dengan satu tangan. Ketika Roger menemukan One Piece, Shanks tak ikut ke Laut Tail karena ia ingin menemani Buggy yang sakit di pulau sebelumnya. Tapi bukan berarti Shanks tak tertarik dengan One Piece. Pastinya ia punya rasa penasaran seperti apa harta One Piece yang juga rahasianya. Shanks sendiri seharusnya sudah tahu lokasi Laut Tail karena saat itu ia sudah sangat dekat dengan pulau tersebut. Tapi kenapa Shanks tak melihatnya sendiri dan malah mengharapkan orang lain? Pada anime One Piece versi Inggris yang ditayangkan di 4 Kids, Shanks berbicara menggunakan aksen Australia. Masih belum diketahui kenapa dublur Shanks berbicara dengan aksen itu. Hal lain yang ada di versi 4 Kids adalah sensor yang terlalu berlebihan. Contohnya seperti adegan Shanks minum sake yang dihilangkan. Di anime, Shanks hanya menggunakan satu pedang yang bernama Griffon. Tak ada senjata lain yang ia gunakan selain itu. Tapi di salah satu game One Piece, kita bisa melihat Shanks yang menggunakan shotgun. Ya, kita bisa melihatnya di One Piece Burning Blood. Jika Yasop yang menggunakan senjata itu masih masuk akal, namun Shanks tak pernah sekalipun bertarung menggunakan pistol atau shotgun. Itulah tadi beberapa keanehan Shanks di One Piece yang mungkin tidak kita sadari. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng, serta like dan komen.